Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah, NIM E 2019-20299, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah 3, YIN Jember. Di video kali ini, saya akan menanggapi video materi yang telah diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pembimbing ekonomi makro Islam, yaitu tentang uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Sebelum adanya uang ini, masyarakat pada zaman dahulu menggunakan transaksi berupa barter atau tukar-menukar barang. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini dirasa kurang efektif sehingga digantikan dengan uang yang ada sampai sekarang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menurut bahan pembuatannya, terdiri dari uang logam dan uang kertas. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkannya, terdiri dari uang kartal dan uang giral. Yang ketiga, menurut jenis-jenisnya, terdiri dari uang penuh dan uang tanda. Sedangkan fungsi uang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar atau medium of change, sebagai satuan hitung atau unit of account, dan sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Sedangkan turunan uang yaitu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Lalu bagaimana fungsi uang menurut ekonomi Islam? Fungsi uang menurut ekonomi Islam yaitu yang pertama adalah sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Syarat uang yaitu yang pertama adalah mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilainya stabil, diterima secara umum, dan jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran uang dalam suatu perekonomian dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat alami, karena semua kegiatan ekonomi modern, misalnya produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Bahkan dalam perkembangannya, uang tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi perdagangan di pasar barang. Namun, uang itu sendiri juga sudah menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Dengan kondisi tersebut, sangatlah sulit dibayangkan apabila tidak ada benda yang namanya uang ini. Perkembangan suatu perekonomian pada dasarnya dapat dilihat dari 2 sektor yang saling berkaitan, yaitu sektor real dan sektor moneter. Tidak hanya saling berkaitan erat, namun keduanya seperti 2 sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Secara teoritis, sektor yang satu merupakan cerminan dari sektor yang lainnya. Contohnya, dalam suatu transaksi jual-beli, terdapat penjual yang memiliki barang dan pembeli yang memiliki uang. Penjual memiliki barang tetapi membutuhkan uang, sedangkan pembeli memiliki uang tetapi membutuhkan barang. Dengan demikian, apabila transaksi tersebut dilakukan, maka nilai transaksi jual beli barang dan jasa harus sama dengan uang yang diserah terimakan. Peran uang dalam perekonomian itu sendiri yang pertama adalah sebagai indikator kemajuan suatu bangsa, yang kedua sebagai indikator stabilitas ekonomi atau keberhasilan ekonomi suatu negara, dan yang ketiga adalah sebagai indikator modernisasi bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.